Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Qala al-musannif fi hadits al-'ishrun al-hayya'u minal iman an Abi Mas'ud Uqbah bin Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna' ma syi'ta. Rawahul Bukhari. Hadis yang ke-20 daripada hadis Arba'in Al-Arba'in An-Nawawiyah, bahwasanya sahabat Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri termasuk sahabat yang ikut perang Badar. Perang pertama Nabi dengan orang musyrik. Jadi Uqbah ini ikut beserta perang Badar sejumlah 313. Musuh 1000 di Badar dekat dengan kota Madinah. Jadi perang Badar itu perang, kata Nabi kita, ya Allah, bila kalah perang Badar ini, agama Islam akan hancur bila kalah. Ini awal daripada langkah pertahanan umat Islam. Pasukan yang tidak seimbang, cuman kekuatan iman, semangat jihad para sahabat, Allah menangkan di perang Badar di tahun kedua Hijriyah. 2 tahun setelah Nabi kita hijrah, tahun pertama membentuk daripada kota Madinah, membangun masjid, membangun daripada hubungan dengan orang Yahudi, tinggal Nabi kita di kota Madinah sebagai Rasulullah. Kemudian di tahun kedua, 2 tahun setelah hijrah dari Mekah, bagaimana di Mekah Nabi kita dengan para sahabat dalam keadaan lemah, tertindas, tidak ada perintah jihad, belum ada. Meskipun ada, tidak mungkin, karena Allah melihat lemah, tidak ada kekuatan, masa disuruh jihad. Nah, ketika hijrah ke Madinah, turunlah ayat tentang jihad. Maka Nabi kita mengumpulkan pasukan di perang Badar sebanyak 313. Awalnya hanya untuk mencegah kafilah dagang. Rombongan dagang orang musyrik berdagang dari ke Syam, boleh ke Syam melewati Madinah. Kata Nabi kita cegah mereka itu. Kita rampas, kita ambil harta mereka sebagai balasan mereka juga merampas harta kita. Dan itu boleh dalam hukum Islam, mengambil hak kita. Dan juga mereka orang musyrik. Nah, ketika sampai kabar Nabi kita keluar, belum bertamu lagi, langsung Abu Sufyan menulis surat ke Mekah bahwasanya gawat darurat, dagang-dagangan kita akan dirampas oleh Muhammad, tolong kami, kirim pasukan. Lalu Abu Jahal di Mekah mengumpulkan pasukan 1000 orang, ya, semua kabilah ikut kecuali Bani Hashim, keluarga Nabi kada ikut. Meskipun ada dagangan mereka, cuma Bani Hashim tidak ikut karena tahu di perang dengan keluarga sendiri. Bani Muthalib, Bani Hashim, semua kabilah ikut. Ya, dengan sombongnya mereka menuju Badar, mendekati kota Madinah. Ketika di pertengah jalan, kata Abu Sufyan, sudah bolehkan aja ke Mekah, kita sudah lewat, ada bertamu Nabi dengan pasukan dagang. Tahu Abu Jahal ini surat, artinya kafilah selamat, kafilah dagang. Tapi kata Abu Jahal, tidak, kita harus tetap bertempur, berperang. Nah, lalu Nabi kita rapat dengan sahabat, ini bagaimana ini? Lalu sahabat semuanya mendukung, ya Rasulullah, kita perang saja sudah, kita hadapi mereka. Meskipun waktu itu Nabi kita keluar dengan senjata yang seadanya, pasukan yang sedikit. Walaqad nasarakumullah bi Badr, sungguh Allah menangkan kalian di perang Badar. Ini jihad pertama Nabi kita
perang Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini sahabat yang ikut perang Badar ini mendengar sebuah hadis bahwasanya Nabi kita bersabda, sungguh apa yang telah didapatkan oleh orang umat terdahulu dari perkataan para nabi-nabi, yaitu bila engkau tidak malu, berbuatlah sekehendakmu. Nah, ini memang dalam hadis ini judulnya sifat malu sebagian daripada iman. Malu. Ini bagaimana? Jadi ini sebelumnya Ahlu Badar ini memang luar biasa. Disebutkan dalam faidah mujarrabat, ad-du'a inda dzikrihim mustajab waqad juriba dzalik. Berdoa dengan nama-nama Ahlu Badar itu mustajab. Jadi bila kita dapat ngarannya itu 313, kita baca barataan fulan bin fulan, doa kita mustajab. Nah, disebutkan sebagian mereka, aku menulis nama-nama sahabat yang ikut perang Badar, aku hafalkan katanya, dan aku minta kepada Allah dengan keberkahan nama 313 sahabat yang ikut perang Badar, setiap setelah sholat tidaklah berlewat daripada beberapa hari, ya 2-3 hari saja, razaqanillahul fatah, Allah buka kepadaku segala hal yang aku inginkan. Maka dikatakan katanya, tidaklah saya mendengar sesuatu, dia ini santri minta supaya dibukakan ilmu, ceritanya. Tidaklah saya mendengar suatu faidah ilmu kecuali saya hafal. Tidaklah saya melihat catatan ilmu kecuali saya hafal, saya paham. Dan tidaklah aku jadikan tanganku di atas kepala orang yang sakit dan aku bacakan nama-nama daripada sahabat Badar dengan niat kecuali Allah sembuhkan penyakitnya. Dan bila orang itu sakratul maut, aku bacakan nama-nama ashabu Badar, Allah ringankan sakratul mautnya. Nah, ini faidah dan ini mujarab. Ada kitab Ulun Baisi dan dibaca waktu kita ditarim, namanya Jaliyatul Qadar min Asma Ahlul Badar. Buku kecil, syair-syair semuanya menyebutkan tentang nama Ahlu Badar. Itu biasanya kita baca di tanggal 17 Ramadan setelah asar. Karena terjadinya perang Badar 17 Ramadan hari Jumat. Sahabat puasa waktu itu. Perintah puasa sudah turun, puasaan para sahabat, ya. Itu dibaca tanggal 17 Ramadan karena di saat itu terjadi perang Badar. Juga 17 Ramadan adalah nuzulul Al-Qur'an. Kata Allah, turunnya Al-Qur'an itu di hari bertemunya dua pasukan, yaitu perang Badar. Juga dulu ada fotokopian, ya, ditulis, dicetak, fotokopian selembar gitu ngarannya. Ada juga sudah dibuat poster, dijual. Lo lawas mencari gak ada dapat. Mungkin di Shopee ada poster nama-nama Ahlu Badar. Itu dibingkai, dibuat ke rumah, bagus. Dan dikatakan orang yang berisi ngaran-ngaran itu dibawa akan aman daripada segala hal yang tidak baik. Bahkan jin tidak berani bila orang membawa nama-nama Ahlu Badar. Bila berisi, catatan itu buat di kantong. Itu jin tidak akan berani sebab dia membawa nama-nama Ahlu Badar. Nah, itu termasuk mujarobat. Jadi ada faidah keutamaan ngaran-ngaran sahabat yang ikut perang Badar sejumlah 313. Nah, kemudian jadi Nabi kita bersabda,
Kata Nabi kita, nabi-nabi terdahulu selalu mewasiatkan ini. Mewasiatkan daripada perkataan Nabi bahwasanya nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi kita, dan ini datang sejak syariat Nabi Adam, ya. Artinya selalu berpesan para nabi itu, yang mana pesan ini sangat penting kepada umatnya untuk diperhatikan. Juga kita, Nabi kita sampaikan wasiat para nabi kepada kita apa? Idza lam tastahi, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Handap aja, bila engkau tidak malu, silahkan perbuat seterahmu, silahkan semaumu. Hendak apakah? Kata ulama, hadis ini adalah sebenarnya perintah. Kalau secara bahasa Arab ini pasta itu silahkan berbuat, tapi maknanya tahdid wa taubih. Artinya gini, bila wani menggawi, awas, awas sih kamu. Nah, tapi disuruh. Tapi bila wani menggawi, awas, ada hukuman. Ibaratnya mau menyuruh tapi mengancam. Kayak kita nih menyuruh anak, ayo jangan sana, keluar, sudah keluar. Keluar sana. Tapi bila keluar patah batis. Nah, sama nih kisahnya. Sama menyuruh, gawi-gawi sana, gawi aja. Menyuruh kala, cuman menyuruh kada menyuruh hal yang baik, tapi menyuruh ancaman bila ikan menggawi, awas. Sama ini, silahkan. Nah, jadi bagaimana maksudnya? Ya, maknanya orang yang sudah hilang rasa malu itu menggawi sakahandak dia, sakahandak nafsunya daripada hal yang buruk. Nah, maka hati-hati nang orang kada tapi belampu nih bahasa kita. Apa aja digawinya. Ada tahu tupang kada belampu, ada supan. Makanya ini kisahnya supan itu sebagian daripada iman. Berarti iman kada ada. Kenapa kelakuan nih kada ada rasa supan? Manusianya ada rasa supan. Ada nyaman, supan tuh kalau manusia ini sifatnya nih ada kita. Kita sudah diajarkan sopan santun. Tuh sopan santun nih rasa supan dan sopan, supan. Nah, paham ya kalimat supan itu malu. Diajarkan kita. Ada malu. Ya, kita malu artinya macam-macam. Rasa itu ada. Tapi ini orang sudah hilang rasa malu. Ujar para nabi sudah gawi has itu. Ikam nih kedada tanda iman. Silahkan, tapi awas, Allah akan membalas yang kau perbuat tanpa rasa malu. Bagaimana orang yang berbuat mungkar tidak ada rasa malu? Nah, ini akan mendatangkan malapetaka. Kemudian ada yang mengatakan maknanya perintah ini perintah, yang pertama perintah ancaman, yang kedua perintah boleh. Maksudnya bagaimana? Kamu ingin berbuat apa? Bila engkau berbuat itu dengan Allah engkau tidak malu, dengan manusia engkau tidak malu, artinya ada apa-apa, tidak perlu ada yang dimalukan, disupanakan, seperti perbuatan taat. Nah, gawi adab itu gawi, ya itu tidak perlu malu karena baik. Apa yang dimalu baik, taat, gawi, gawi semam yang kau inginkan, jangan supan-supan. Menggawi kebaikan itu jangan supan-supan. Nah, ini juga nih makna kedua. Makna pertama condong ulama berbuat keburukan. Awas,
Hikam kena hukum. Yang kedua maknanya tidak hanya keburukan, kebaikan pun kita kada boleh. Artinya gawi jangan malu. Kada boleh malu dalam kebaikan. Ya. Silahkan perbuat. Tapi bilang kau malu, dengan Allah malu, dengan orang lain malu, tinggalkan. Berarti tanda iman. Kemudian dalam sini dirumuskan ada hukum, sesuatu yang malu itu ada yang haram. Malu karena haram. Ada yang makruh, ada nyaman nah. Kada haram cuman kada nyaman, kada bagus. Malu juga. Ya. Makruh itu sebenarnya hal-hal yang kada bagus digawi. Orang yang punya rasa malu kada wani menggawi yang makruh, apalagi yang haram. Ya, karena makruh itu perbuatan yang tercela. Ada sesuatu yang tidak perlu malu, seperti yang wajib, yang sunnah, yang mubah. Mubah tidak perlu malu. Boleh, tidak ada perlu malu. Nah, kemudian dibagi di sini bagaimana berbagai macam sifat malu yang terpuji dan yang tercela. Nah, kemudian secara bahasa malu itu artinya rasa kita ini khawatir bila orang itu melihat dari perbuatan buruk ini, asal malu, kada nyaman karena kita menggawin yang kada bagus. Nah, rasa kada nyaman itu malu. Ada rasa itu, nah selama ada rasa itu tanda iman tuh. Bila kada ada sopan lagi sudah gawi has itu, cuman awas karena ada ancaman. Secara istilah suatu akhlak yang timbul meninggalkan yang kada baik. Kada baik tuh kada akan menggawinya. Nah, itu. Lalu menggawi yang baik keja. Bila kada baik supan, bila nang baik gawinya kada supan. Nah, ini sifat malu yang terpuji. Seperti mana Nabi kita bersabda, al-haya khairun kulluh. Sifat malu itu baik semuanya. Ya. Jadi bila kita sifat malu itu baik. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Malu itu tidaklah datang kecuali kebaikan. Malu apa? Malu meninggalkan maksiat. Akan datang kebaikan. Datang. Meskipun kita lihat maksiat itu nyaman secara pandangan kita yang sementara. Nyaman tujar. Pasbana tujar. Tapi bila inya hakun meninggalkan supan, pasti datang kebaikan. Adapun malu yang menjadikan orang itu takut supan, itu karena menyangkut hak Allah Ta'ala dan hak hamba-hamba. Ini malu yang tercela. Bagaimana hak Allah Ta'ala ini tidak digawi, supan dia, bila menggawi tercela. Hak hamba-hamba bila kada ditunaikan supan. Nah, jadi malu yang tercela ini, perbuatan buruk yang menjadikan kita supan, itu mudarat terhadap agama. Ya, karena dia meninggalkan perintah dan menggawi larangan. Ya.
Jadi bagaimana orang itu malu dengan perintah, dengan agama, yaitu menggawi larangan itu malu. Jadi juga di sini disebutkan beberapa contoh sifat malu yang baik dan yang tidak baik. Bagaimana di malu yang tercela, ya, seperti datang kepada dia orang minta hutang, dia tahu orang berhutang ini pada bagus keadaannya, artinya kada bayar, ya, maka ketika dia malu untuk mengatakan kamu ini bila dihutangi kada bayar, malu dia mengatakan. Atau orang minjam kendaraan, iya tuh kada bisa memakai kendaraan, kada lancar, artinya kada tapi bisa, malu dia mengatakan. Bila kita tidak mencegah karena malu, maka kita menyesal. Jadi artinya beberapa hal yang harus kita malu dan kita tidak malu. Juga malu di dalam ilmu, supan batakun. Nah ini juga tercela, kada boleh malu seperti itu. Ya, jadi malu itu yang tercela, maksiat. Tapi ada malu yang kada pantas. Kata Nabi kita, ni'man nisa nisal ansor, sebaik-baik perempuan, perempuan ansor. Lam yamna'hunnal haya ayas'alna an amri dinihinna. Tidak mencegah mereka malu bertakun masalah agama. Jadi kalau masalah agama jangan malu. Dalam hadis sahih, Allah itu tidak malu dengan kebaikan. Ya. Datang seorang wanita kepada Nabi, ya Rasulullah, malu, Allah tidak malu dengan kebaikan, dengan kebenaran. Lalu kata wanita, apakah seorang perempuan mandi bila dia mimpi yang kada baik? Jadi Nabi kita mandi bila melihat cairan air, bila merasa, yaitu mani. Jadi wanita ini tidak malu bertakun masalah agama, meskipun ya masalah sensitif tapi agama, maka demikian itu tidak mengapa, itu bagus. Nah jadi di sini ada dua malu, malu berbuat maksiat ini yang kita harus malu. Yang kedua, malu berbuat taat, nah ini kada boleh. Malu itu berbuat maksiat, kalau berbuat taat jangan malu. Kebaikan-kebaikan jangan malu, menyampaikan kebaikan orang berhutang tadi, sampaikan kalau ikam ini rancak kada bayar. Bila kita supan menyampaikan, malu, kada nyaman, rasa kada nyaman, ini kada bujur. Kita kena yang menyesal. Nah, begitu juga masalah ilmu, malu bertakun itu kada bagus. Makanya malu bertanya sesat di jalan. Jadi jangan supan bertakun-takun yang kebaikan. Kemudian bagaimana malu ya kita ini yang sebenarnya
si paling sedikit derajat sifat malu kepada Allah, kita tidaklah dilihat Allah di saat berbuat yang dilarang. Jadi kita menggawi yang dilarang, jangan sampai Allah itu melihat. Artinya bagaimana? Kita itu berbuat yang dilarang. Yang kedua, jangan sampai kita meninggalkan perintah. Itu paling sedikit sifat malu kita dengan Allah. Artinya bila ada larangan kita tinggalkan, ada perintah kita gawi. Nah, kita malu sudah. Berarti kita malu dengan Allah Ta'ala. Ada nyaman kita ini hamba siapa? Gerang hak kita. Nah, hak kita supannya dengan Allah seperti itu. Itu paling sedikit derajat malu. Sempurnanya malu kita tidaklah kita inginkan dalam hati kecuali hanya kehendak Allah. Setiap gerak-geriknya, diam geraknya adalah tujuannya Allah Ta'ala. Ini sempurnanya sifat malu di hadapan Allah. Malu kada nyaman. Seorang ini siapa gerang? Bisa-bisa di hadapannya tuh nah kayak itu. Jadi ada yang paling sedikit menggawi perintah, menjauhi larangan. Itu paling sedikit kita, paling kurang sudah. Rasa malu kita paling sempurna, hati kita ini hanya untuk Allah Ta'ala, tidak ada untuk yang lain. Nah, itu sempurna sifat malu. Nabi kita bersabda, istahyu minallah haqqal hayah, malu kalian dari Allah sebenar-benarnya malu. Diulangi Nabi kita sekali, dua kali, tiga kali. Kata sahabat, ya Rasulullah, kita ini sungguh sudah malu, alhamdulillah. Kata Nabi kita, kayak apa garang malunya kalian dengan Allah? Sahabat bertanya, bagaimana ya Rasulullah, kami ini merasa sudah punya rasa malu, kita ini malu sudah. Kata Nabi kita, mau tahu sebenar-benarnya malu? Yang pertama, engkau menjaga kepala dan sekitarnya. Yang kedua, menjaga mulut dan sekitarnya. Ya. Yang ketiga, kamu ingat tentang kematian. Bila orang tiga hal ini di dalam kehidupannya, sungguh dia telah malu, sebenar-benarnya malu dengan Allah. Nabi terus mengulang nih, kepala sekitarnya, jaga. Apa? Mulut, mata, telinga, jaga. Perut sekitarnya, makanan dan kemaluan, jaga. Dan yang ketiga, kata Nabi kita, ingat selalu kematian. Sampai Nabi mengulang-ulang masalah ini, supan kalian, supan, janganlah hendak menggawi macam-macam yang ada di kepala ini. Jangan sampai parut digawi nang macam-macam. Diulang sampai seakan-akan Nabi ini para penangis, saking mengulang-ulang wasiat ini kepada para sahabat agar punya rasa malu kita dengan Allah Ta'ala. Ada nyaman. Kan ini rasa nih. Jadi kita itu dengan beribadah itu dengan rasa, jangan sekedar beribadah aja kada ada rasa malu. Sholat ini ada rasa malu, supan kita. Sembahyang ini bujur juga. Begitu orang rasa malu itu lain. Sekedar sholat, ya udah. Lain orang yang Allah ya Allah nih, bujur juga kah, sembahyang ulun nih. Pas juga kah, sekada bujur nah banyak mahayabangnya, banyak kurang adabnya. Nah, itu rasa-rasa orang itu. Hati itu sudah penuh dengan malu kepada Allah. Masih banyak maksiat, tapi kiapa nah engkau ini masih memuliakan hamba, menghadap engkau. Ya. Duduk di masjid semua nih, kalau rasa malu ada rasa malu. Ya, kita ini ngaji-ngaji banyak ada ta'amalakan. Gitu rasa-rasa orang-orangnya. Padahal luar biasa mendilihat, luar biasa kayak malaikat. Cuman dia merasa tidak seperti itu. Masih banyak kurangnya. Nah, begitu. Orang punya rasa malu itu tidak pernah sempurna di dalam apapun untuk menunaikan hak Allah Ta'ala. Masih merasa malunya sedikit, berbuat taatnya sedikit, masih banyak dosa. Padahal Masya Allah dilihat luar biasa, tapi hati mereka malu, supan. Ya, karena masih banyak lalai dan lupa. Tidak semestinya
Nah, begitu rasa-rasa itu harus ada supaya nahap beribadah tuh. Bila kada rasa itu asal-asal aja, tuntung sudah hai, tuntung sudah hai. Makanya ini penting nih, wasiat malu ini wasiat para nabi kepada umatnya. Tidak sekedar sifat malu sebagian dari iman, tidak sependek itu, maknanya luas, harus tertanam dalam hati sifat malu ini supaya ada rasa. Nah, ini yang penting. Makanya diluas. Kata Nabi kita nih, kamu ingat mati terus, ingat mati. Artinya siap-siap untuk kematian. Itu hanya bujur-bujur malu lawan Allah. Bila masih hijau, kepala ini kedata terpelihara, parut kemaluan tidak terjaga, ingat mati kada tapi ingat, engkau masih tidak punya rasa malu di hadapan Allah. Nah, dilatih hai. Jadi berat rasa malu ini, makanya nih iman. Bila kada ada malu sudah pander sana, apakah yang dipanderakan, lihat sana, dengari sana, parut makan apa aja, nang haram, nang halal, nang syubhat, makan hatarus itu, gawi hatarus, tapi awas nanti. Ya, begitulah manusia ini diperingatkan ya. Karena nafsu kita ini berat, berlawanan dengan sifat malu, berlawanan ya. Dikatakan di antara sifat Nabi itu 4 sunnah Nabi ini. Pasti Nabi ini punya 4 sifat ini. Semua Nabi. Yang pertama suka wangi-wangian para Nabi. Nggak ada pun sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad suka yang busuk-busuk, tidak ada. Selalu harum. Suka aroma wangi. Nah, ini sifat Nabi. Ya. Kada dibiarkan bau tuh, pakaian kah, awak kah, rumah kah, halaman kah, sifat yang harum. Ini sifat Nabi. Semua Nabi, nggak ada yang tidak memperhatikan masalah keharuman. Pasti suka yang wangi. Nah, yang kedua sifat Nabi ini menikah. Nabi pasti menikah. Ya, kecuali Nabi Isa ini lain pulang. Semua Nabi menikah, bahkan menikahnya banyak. Bani Israel, nabi mereka banyak, nabi kita 4 boleh. Nah, begitulah sifat Nabi, nggak ada Nabi itu tidak punya istri, kecuali Nabi Isa. Ini ciri Nabi. Jadi orang hendak jadi Nabi bila belum kawin, nggak ada kawa jadi Nabi lagi. Bini kedada hendak jadi Nabi, ada kawa. Yang ketiga bersiwak, selalu ada siwak. Sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad selalu punya siwak Nabi kita. Semua Nabi. Nggak ada yang nggak pakai siwak. Ketika berdoa, beribadah, apa membaca wahyu, semua. Nah, ini sifat Nabi. Yang keempat sifatnya malu, supan, tawadu, menunduk, ya kada wani, hendak macam-macam. Supan lawan Allah. Kada nyaman lawan Allah. Asa kiapakah, makanya nabi-nabi terus ya, selain mereka berdakwah kepada umat, juga dakwahnya dengan rasa malu. Ya Allah, nah siapa ini ulun nih menyalahkan diri mereka, ulun nih nah siapa pang lagi sudah habis-habisan siang malam sudah menyuruh mereka, tapi mereka kada beriman. Ya Allah, nah, ampuni pang. Begitulah rasa mereka ini dengan Allah Ta'ala. Kadang nang hendak berbangga, hendak merasa ini, merasa itu, kan tidak supan, bang, tahulah supan lah. Sebaik-baik apapun kalau supan pasti merasa salah, karena kada merasa baik. Itu sifat para nabi. Kada pernah merasa baik, itu tidak pernah supan, beradab lawan Allah Taala. Nah, ini 4 daripada sunnah para nabi. Jadi dikatakan 5 alamat orang celaka. Pertama, keras hati. Yang kedua, mata yang tidak pernah menangis. Ada pernah menangis, mikirkan dosa, mikirkan neraka, kayak apa nih? Ada pernah, ada tahu tuh bang. Yang ketiga, sedikit sifat malu. Lampuh hayau tarus, kira tahu nang halal, nang haram, nang syubhat. Ya. Yang keempat, selalu tamak dengan dunia,
dunia nupang nomor satu sudah, akhirat tuh serahai merasa surga bang sudah ya. Yang kelima, panjang angan-angan, terlalu panjang angan-angan nih, angan-angan ini itu mikirkan seorang beribadah hagan mati kada suah terpikirkan, angan-angan bangun ini bisi di kuburan tuh nah pikirakan tuh nah, kira-kira yang dipikirkan yang membangun ini kuburan soalnya nggak dipikirkan ya bagaimana kisahnya terbawa juga kah harta benda itu. Panjang angan-angan. 5 ini bila ada dalam diri orang, tanda orang itu celaka itu tidak akan beruntung dia bila ada 5 itu. Keras hati, air mata kaku, nggak pernah mau menangis, sedikit malu tapi malu, tamak dengan dunia, panjang angan-angan. Bila kayak itu sifat manusia celaka, alamat dia itu celaka, naudzubillah. Pernah diriwayatkan Abdullah bin Umar beelang kepada Nabi. Nabi nangis. Mayubkik ya Rasul, kenapa engkau menangis? Mengkabarkan kepada malaikat Jibril, sungguh Allah itu malu dari hamba yang tua berumur untuk mengazab. Allah itu kata Jibril, ya Muhammad, bila orang tua tuh umur 80-90 tahun, umur tua meninggal, Allah supan mengazab. Tuha ada purun ya. Allah malu dengan hamba. Allah supan. Meskipun sedikit amal, cuman orang tua ini ya kada maksud cuman amal sedikit. Allah kada hakun mengazab, kada nyaman. Ya Tuha tuh nah, tuhuknya menyandang kehidupan itu sudah tuhuk. Jadi meskipun kada tapi banyak amal, tapi berkat umur tuha kita ini banyak nih tuha kada tapi banyak amal, Allah kada nyaman mengazab. Meskipun yang Allah harapkan orang tuha tuh banyak punya tabungan, cuman kada tapi ada cuman umur tuha ya, Allah kada purun mengazab, malu. Lalu kata Nabi kita, tidakkah orang tua itu yang sudah berumur ada supan lawan Allah? Sudah Tuhan nih kada supan nggak lagi sadang-sadang bang, sudah Tuhan itu sudah. Nah Allah supan, tapi orang Tuhan banyak yang kada supan lawan Allah. Semakin Tuhan semakin menjadi, itu maksudnya. Nah Nabi kita menangis mikirakan kayak ini aja, menangis. Sudah berumur kenapa kelakuan kada berubah juga? Pada Allah tuh supan menghukum orang Tuhan. Makanya ada orang ulama umur sidin 80 tahun lalu menyuruh anaknya ke pasar, tukarkan budak nang tuha kayak abah. Agan apa abah? Ya abah nih barang itu karakan cari anak di pasar budak kayak abahnya 80 tahun. Bah kadada lagi bahai orang bajualan budak 80 tahun. Dibebaskan orang berataan. Nang budak tuh banyak umur 30, 40, paling tua 50, 80 tahun ujar tuannya. Bebas sudah, kada terpakai juga. Supan nikah menjadi budak nih kada terpakai juga. Dibebaskan buhannya. Tulak sepasaran pasar budak kada tamu nang 80 tahun. Bulek, bah kada ada lagi bahai. Lalu abah berdoa, ya Allah, ulun nih sudah umur 80 tahun, hendak meninggal dunia, sakratul maut. Jangan engkau hukum ulun. Manusia aja kada purun menghukum, menjadikan budak 80 tahun. Ulun 80 tahun hendak meninggal, jangan engkau hukum ulun. Wah. Doanya kepada Allah Ta'ala. Malu. Berdoa, Allah malu. Ya begitu rasa-rasa mereka. Tapi Nabi kita banyak orang-orang Tuhan ini kada tapi malu. Sudah Tuhan kada supan lagi sudah. Ada supan, sembahyang kada tahu, puasa kada tahu, ba'amaliyah kada tahu, kada supan ya. Allah tuh supan orang Tuhan ma'azab. Kenapa Tuhan? Yang Tuhan ini kada supan lawan Allah. Tuhan sudah ada jiwa sadar artinya nih hendak beparak beribadah. Nah, mudah-mudahan kita punya rasa malu beratan Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'na bima 'allamtana. Rabbi alimna la janfa'una rabbi faqina faqina sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa alihi wa alamin.